Oke, salam jumpa. Jadi pada video kali ini itu kita masih membahas mengenai praktek olah data kualitatif menggunakan software NVivo. Nah, cuma pada video kali ini kita akan membahas mengenai coding ya, mengenai pengkodingan menggunakan NVivo. Nah, di sini yang akan saya bahas itu menyangkut tiga jenis coding ya, tiga jenis pengkodingan. Yang pertama itu adalah open coding, yang kedua adalah axial coding, lalu yang ketiga adalah selective coding. Nah, tiga jenis pengkodingan ini itu memang sering digunakan di dalam penelitian kualitatif ya, atau analisis data kualitatif. Nah, biasanya ada jenis-jenis penelitian tertentu itu yang memang menggunakan tiga jenis pengkodingan ini ya. Misalnya jenis penelitian grounded theory ya, itu biasanya menggunakan tiga jenis pengkodingan ini ya, axial coding, open coding, dan selective coding. Nah, namun berdasarkan beberapa literatur, lalu berdasarkan beberapa teori juga mengatakan bahwa sebenarnya tiga jenis pengkodingan ini bisa digunakan juga untuk jenis-jenis penelitian yang lain selain grounded theory ya. Nah, bisa misalnya untuk kualitatif yang hanya sekedar deskriptif juga mungkin bisa ya. Nah, jadi itu ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita masuk ke yang namanya open coding. Nah, di open coding ini ya, open coding ini secara sederhana bisa dikatakan sebagai pengkodingan yang langsung bersumber dari dari data yang kita miliki. Nah, jadi pengkodingan itu secara sederhananya begitu. Pengkodingan yang bersumber dari data yang langsung kita ambil ya. Data yang kita miliki. Misalnya saya memiliki data ini ya, wawancara ya. Nah, wawancara. Nah, di open coding itu kita melakukan coding langsung bersumber dari data yang kita miliki ini. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kan open coding ini. Nah, ini banyak sekali coding seperti ini. Nah, coding yang banyak ini itu berasal dari sumber data yang asli. Nah, ini berdasarkan dari sumber data yang asli. Jadi langsung di-coding dari sumber data yang asli. Misalnya, ini kan wawancara dengan Filipus Fajar. Bagaimana tanggapan Anda saat mengetahui ada pembelajaran daring? Nah, kita langsung mengcoding dari jawaban dia, jadi dari sumber aslinya. Nah, misalnya di sini kita coding senang misalnya ya. Nah, dia jawab senang, berarti kita coding senang. Jadi dia merasa senang dengan pembelajaran daring. Kita coding senang. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi di open coding itu seperti itu ya. Kita membuat coding berdasarkan sumber aslinya, sumber data kita. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan open coding. Nah, di sini saya sudah memiliki banyak sekali open coding ya, coding. Nah, ini banyak sekali. Ini semuanya saya coding berdasarkan sumber aslinya. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak sekali. Nah, setelah kita melakukan open coding ya, setelah kita melakukan open coding seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan axial coding. Nah, di axial coding ini ya, coding yang banyak ini ya, yang ada di open coding ini, itu kita kategorisasi lagi ya. Kita membuat kategorisasi berdasarkan coding yang memiliki kesamaan. Misal saya contoh. Nah, di sini kan ada coding, di open coding itu ada coding tentang Zoom, LMS,
Google Meet, Google Classroom, video YouTube, Quizzes, model WA. Nah ini kan kalau kita perhatikan ya, kalau kita analisis lebih jauh, nah coding-coding ini itu bisa kita kategorikan menjadi satu, yaitu ini aplikasi atau media yang digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, jadi kita kategorikan menjadi satu ya, dalam kategori yang bernama aplikasi atau media yang digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, ini kita masukkan semua di di kategorisasi coding yang ini ya, aplikasi atau media yang digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, begitupun dengan coding-coding yang lain. Kita baca, kita analisis, lalu kita tentukan dia masuk di kategori yang mana. Nah, akhirnya di sini saya temukan ada 5 kategori. Nah, 5 kategori. Ya, yang pertama itu model pembelajarannya. Nah, model pembelajarannya itu ada kuis, membaca materi lalu dibahas via Zoom, memberi materi yang dikemas dalam video, menjelaskan via Zoom lalu membaca materi, pemberian materi menggunakan PPT. Nah, jadi ada model pembelajarannya. Lalu ada solusi. Nah, solusi ini ternyata cuma satu, yaitu solusi mengatasi kendala itu adalah protokol kesehatan. Lalu ada keuntungan pembelajaran daring. Nah, keuntungan pembelajaran daringnya ini. Nah, kode-kode ini ya bertanggung jawab dengan waktu, dapat dilakukan di mana saja. Nah, itu kita dapat di open coding ini. Lalu itu coding-coding ini kita kategorisasikan menjadi satu, yaitu keuntungan pembelajaran daring. Nah, lalu ada kendala ternyata ada kendala juga. Nah, jadi dari coding-coding di open coding ini setelah kita baca, ternyata kita temukan ada coding-coding ini ternyata ada coding-coding yang bisa kita masukkan dalam satu kategori yang disebut dengan kendala pembelajaran daring. Nah, ini. Nah, lalu kemudian ada tanggapan atau perasaan mengikuti pembelajaran daring. Ternyata ada tanggapan negatif, ya, tanggapan atau perasaan negatif. Lalu ada tanggapan netral, ada tanggapan yang positif. Nah, itu misalnya tanggapan negatif itu capek menatap laptop, cepat bosan, cepat lelah, jenuh, kurang semangat, malas, mudah stres, tidak nyaman. Nah, itu tanggapan atau perasaan mengikuti pelajaran daring. Nah, coding-coding ini itu kita dapatkan dari open coding ini. Nah, lalu di Axel Coding kita kategorisasikan. Nah, jadi seperti itu. Lalu kemudian ada aplikasi yang digunakan. Nah, jadi di Axel Coding ternyata saya temukan dari open coding yang banyak ini, ternyata saya temukan ada 5 kategori. Ya, 5 kategori yang bisa kita buat. Nah, seperti ini. Nah, di Axel Coding ini juga itu bisa kita menggabungkan coding-coding itu menjadi satu coding yang lebih inti. Misalnya begini. Misalnya dapat dilakukan di mana saja. Nah, dapat dilakukan di mana saja ini. Itu awalnya itu ada 3 coding berbeda. Nah, misalnya saya lihat di sini ya. Nah, ada 3 coding berbeda. Saya contohkan ya. Misalnya nah, ini dapat dilakukan di rumah ya. Jadi dia di Axel Coding ini dapat dilakukan di mana saja. Itu merupakan penggabungan dari 3 coding berbeda, yaitu dapat dilakukan di rumah ya. Lalu ada lagi itu dilakukan di kos. Nah, itu dilakukan di kos. Nah, dapat dilakukan di rumah, dilakukan di kos, itu kita gabung menjadi satu, yaitu dapat dilakukan di mana saja.
itu kita gabung. Nah itu jadi, dan akhirnya kita menghasilkan 5 kategorisasi di axial codingnya. Nah selanjutnya di selective codingnya adalah kita mencoba menganalisis, menginterpretasikan, menganalisis, dan menemukan satu tema inti dari kategori-kategori ini. Nah, satu tema inti dari kategori-kategori ini. Itu kita lakukan di selective coding ini. Nah, karena wawancara ini menyangkut efektivitas pembelajaran daring, ya. Jadi wawancara ini itu untuk meneliti mengenai efektivitas pembelajaran daring, sehingga di selective coding itu tema intinya atau topik intinya itu adalah efektivitas pembelajaran daring. Nah, efektivitas pembelajaran daring ini itu dapat dilihat berdasarkan 5 kategori ini yang kita temukan di axial coding. Nah, di selective coding kita temukan tema inti yaitu efektivitas pembelajaran daring yang bisa yang bisa dilihat dari 5 kategorisasi ini. Misalnya model pembelajaran daring. Jadi efektivitas pembelajaran daring itu dapat dilihat dari model pembelajaran daringnya. Nah, bagaimana untuk melihat efektivitas dari pembelajaran daring jika dilihat dari model pembelajaran daringnya? Nah, di tahap selective coding ini itu kita juga bisa melakukan yang namanya memo, ya. Nah, memo itu adalah hal-hal yang kita pikirkan, ya, yang bisa bisa memperkuat alasan kita, ya, mengungkapkan bahwa efektivitas pembelajaran daring ini itu dapat dilihat dari model pembelajaran daringnya. Nah, itu bisa kita buat memo di sini. Misalnya saya buat memo di sini. Nah, ini memo link, lalu link to memo. Nah, di sini efektivitas pembelajaran daring misalnya saya buat deskripsi efektivitas dilihat dari model pembelajaran misalnya. Oke. Nah, di sini kita bisa buat note, ya, atau memo. Misalnya kita buat begini. Efektivitas pembelajaran daring dapat dilihat dari model pembelajaran yang digunakan. Nah, misalnya diduga bahwa penggabungan beberapa model pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Nah, misalnya seperti itu, ya. Jadi kita menduga bahwa penggabungan beberapa model pembelajaran itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Nah, itu jadi memo. Nah, ini nanti misalnya di pelaporan kita, memo ini bisa kita munculkan ketika kita melaporkan hasil penelitian kita. Nah, memo ini bisa kita munculkan bahwa kita menduga bahwa penggabungan beberapa model pembelajaran itu bisa
meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Nah, itu seperti itu. Lalu, efektivitas pembelajaran daring juga dapat dilihat dari solusi mengatasi pembelajaran daring. Nah, ini juga bisa kita buat memo. Misalnya kita buat memo bahwa misalnya ya, kita menduga bahwa semakin banyak solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi kendala pembelajaran daring, maka pembelajaran daring itu akan semakin efektif. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita buat memo juga. Lalu, efektivitas pembelajaran daring itu bisa juga dilihat dari keuntungan pembelajaran daringnya. Ya, semakin banyak keuntungan ya yang didapat dari pembelajaran daring, maka pembelajaran daring itu akan semakin efektif. Karena banyak sekali keuntungan kan yang didapat dari pembelajaran daring, maka pembelajaran daring itu akan semakin efektif. Atau pembelajaran daring itu efektif jika pembelajaran daring itu memberikan banyak keuntungan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu efektivitas pembelajaran daring juga bisa dilihat dari kendala. Nah, jika semakin sedikit kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring itu berlangsung, maka bisa dikatakan pembelajaran daring itu semakin efektif karena tidak banyak kendala kan yang dihadapi, maka bisa dikatakan pembelajaran daring itu semakin efektif. Lalu, aplikasi atau media yang digunakan. Nah, aplikasi atau media yang digunakan ini juga mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Kalau seandainya pembelajaran daring tapi tidak menggunakan aplikasi atau media, ya misalnya aplikasi Zoom misalnya, tentu tidak akan efektif kan pembelajaran daring itu. Ya, atau misalnya hanya menggunakan WA misalnya. Nah, apakah hanya menggunakan WA itu pembelajaran daring itu akan efektif? Atau mungkin bisa digabung dengan penggunaan media yang lain, misalnya menggunakan Zoom atau apa. Nah, jadi penggunaan aplikasi atau media itu juga mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa efektivitas pembelajaran daring itu bisa dilihat dari 5 kategori ini. Sehingga tema utamanya adalah efektivitas pembelajaran daring, lalu dimensi atau indikatornya adalah ini. Indikator-indikator ini yang mempengaruhi atau juga yang menjadi sebab dan akibat dari efektivitas pembelajaran daring. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin saja video ini tidak terlalu detail ya menjelaskan soal ini, tapi semoga ini bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan informasi yang menambah ilmu bagi yang menyaksikan video ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.